Ada hikmah dari Ramadan yang gue dapetin bahkan ketika gue lagi ngurus anak gue. Yaitu kan anak gue tuh masuk ke fase sempet di awal gue pulang ke Indonesia, itu dia susah banget makan. Susah banget makan. Dan makanan selalu dilempar. Itu ketika masih di Mesir. Ini video 3 terakhir Ramadan rehab gue. Semoga kita bertemu lagi Ramadan berikutnya. Dan ini sedihnya serius, bukan bercanda. Istri gue stres. Kayak, lu maunya apa? Wahai anak. Dalam hati gue gitu kan. Kok nggak mau sama sekali makan makanan dan dilempar bahkan makanannya. Sampai gue nonton YouTube Emma Hubbard. Ini gue udah bahas di 5 awal episode Ramadan Rehab. Ternyata anak kecil itu fasenya, itu jangan langsung diberikan makanan terus mau makan. Karena mereka otaknya bekerja seperti orang dewasa. Maksudnya gimana bekerja seperti orang dewasa? Emang ada kita nggak pernah makan cendol, tiba-tiba mau disuapin cendol. Atau kita nggak pernah makan es teler, tiba-tiba lu mau disuapin es teler warnanya hijau. Lu nggak suka alpukat, atau bahkan lu nggak tahu alpukat tuh gimana rasanya, langsung disuapin aja dan lu bakal minum gitu kan. Nggak. Bayi sama kayak kita, dia harus melewati fase yang pertama melihat makanannya. Habis melihat dia menciumnya. Habis menciumnya dia berani buat megang walaupun dilempar ujung-ujungnya. Dan kalau udah berani megang, mereka bakal nyicip walaupun dilepeh sampai akhirnya mereka suka. Dan jangan menyerah sampai kalian cobain ngasih makanan yang sama ke anak kalian sampai 20 kali. Gue kayak, wow, dia harus melihat makanannya sampai familiar 20 kali. Gue jadi ingat relevansi ini sama ayat Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan makanan mereka. Terus ayat berikutnya ada, "Anna sababnal ma'a sabba, tsumma syaqqnal arda syaqqa." Ya, Allah jelasin dari mana rezeki dari tanah itu muncul, dari air yang turun dari langit, mengalir lalu jadi tumbuh-tumbuhan sampai jadi makanan. Ternyata emang dari bayi pun kita udah diajarkan itu, dan kita harus mengajarkan itu pada anak kita. Anak kita nggak akan mau makan sebelum mereka memperhatikan makanan mereka. Gue kayak banyak banget. Akhirnya gue jadi baca-baca tentang hikmah perintah Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan makanan, yang itu menjadi solusi banyak masalah di akhir zaman ini, seperti global warming, food waste, dan banyak hal. Di antaranya food waste ya, mubazir dan buang-buang makanan. Apalagi di era dari zaman dulu kan kita suka ada stigma apa ya, orang kaya itu di nikahannya suka supaya terlihat kaya makan tuh nggak habis gitu, supaya nggak kelihatan lapar, terus taruh di bawah kursi setelah makan. What was that all about? Dulu kayak itu prinsip aneh banget, teraneh di bumi. Kalau kalian pengen kelihatan mewah elegan, ngambilnya dikit gitu. Kalau pengen kelihatan rakus, ngapain kalau ngambil banyak terus disisain seolah kalian nggak butuh, dan itu kebuang-buang gitu aja gitu kan. Hikmah makanan yang gue pelajari sepanjang Ramadan itu masalah mubazir dan masalah berkah. Kita kan dilarang mubazir ya. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu teman-teman setan, dan setan itu kufur. Bukan syaitanu rabbihi kafur, dan setan itu kufur kepada Rabb mereka, Allah. Lawannya mubazir adalah ya kalian gak mubazir dan mendapatkan berkah. Mungkin mubarok kali ya, diberkahi. Gue belajar gimana Islam itu mengajarkan sesuatu yang gak langsung ada hikmahnya, tapi ternyata setelah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun Islam berdiri, barulah banyak dokter-dokter yang menemukan, oh pantesan. Pantes Rasulullah SAW memberitakan kita untuk itu. Contoh kayak kalau kalian ingin kenyang, maka makanlah bersama-sama. Dan bahkan disunahkan untuk sambil berbicara. Orang bilang, ntar kalau sambil ngomong keselak. Ya, pas lagi ada makanan di mulut, jangan ngobrol, coy. Tapi sambil berbincang-bincang. Nah, terus apa hubungannya makan sambil berbincang dan makan bersama-sama bikin kita kenyang? Apalagi bersama-sama ini disunahkan satu nampan, gitu kan. Makanya, di antara sunnah juga istri disuapkan dengan tangan suami. Dan yang paling gue kaget tuh, kemarin gue baru dapetin hikmah kenapa makan bersama-sama itu bikin kita kenyang. Kalau kalian nonton orang dokter gizi segala macam lainnya, kenyang itu bukan berarti kebanyakan nasi. Kenyang itu ya dengan banyak makan serat, protein. Dan kenyang itu ketika kita makan di jam yang sempurna dan makan dengan porsi yang cukup. Kenyang itu bisa dengan sedikit makanan menghasilkan kenyang dengan waktu yang panjang. Ketika kita makan di nampan yang isinya 5 orang, gue yakin kita nggak makan kayak kita makan pizza, seorang ngambil sepotongan, dan total pizzanya misal kita makan senampan 6 orang, kita kayak makan potongan pizza 1/6 kita makan sempurna. Enggak. Pasti ada yang perutnya lebih kuat makan banyak, dan itu standar dia. Pasti ada yang baru makan sedikit terus udahan, akhirnya dia makan nggak berlebihan. Pasti ada yang sedang-sedang aja. Dan ketika kita makan bersama-sama, Allah itu sempurnakan kenyang kita masing-masing dengan kita membagi porsi tersebut sesuai kebutuhan kita. Kalau kita makan sepiring, kadang kita kebanyakan, kadang kita kekurangan, kadang kita nggak tahu diri, atau kita, apa ya, terlalu kurang ngambilnya karena nggak enakan. Misalnya lagi di pesta atau di mana. Atau kita seenaknya karena kita all you can eat. Akhirnya nggak habis. Makan kekenyangan itu nggak bikin kenyang. Dia mengganggu produktivitas. Bikin kita mules-mules. Asam lambung bahkan. Dan itu mengganggu makna aslinya kenyang itu sendiri. Apa ya? Maksudnya itu menyingkirkan makna kenyang. Dan membuat kita
akhirnya makan dan hasilnya kita nggak kenyang. Kita penuh, tapi kita nggak kenyang. Kita penuh tapi ngantuk. Kita penuh tapi mau muntah. Kita penuh tapi asam lambung. Atau kita kurang, akhirnya gizinya pun kurang, cepet lapar. Tapi ketika kita makan senampan, orang yang cukup dengan makanan yang sedikit, dia akan mundur ketika makanannya cukup. Orang yang kenyangnya itu lama alias harus makan banyak dulu, dia akan ngambil paling banyak porsinya. Dan masing-masing kita akan saling pengertian sampai akhirnya masing-masing kita mendapatkan makna kenyang itu sempurna. Kalau misalnya ada orang yang nggak tahu nggak tahu diri, ya itu salah dia gitu. Kayak makannya berlebihan sampai yang lain nggak dapat haknya, ya itu salah dia. Tapi kalian ngerti lah poinnya. Jadi gue kayak berawal dari gue mendidik anak gue untuk makan, melatih, bukan mendidik ya, karena zaman dia masih bayi kan semua dilatih dan dari dia akan hidup sesuai sama kebiasaan dia. Gue melatih dia makan, akhirnya gue lihat ternyata bayi itu harus melihat makanan dulu. Sama kayak di Al-Quran di surat Abasa, falyanzuril insan ila ta'amih. Dan setelah gue kasih dia makan kayak gitu, gue baru sadar lagi, ternyata ayat ini sesuai sama apa yang harus kita lakukan kepada bayi. Gitu pula hadis-hadis lain sesuai sama apa yang kita butuhkan. Makannya kan ketika kita makan bersama-sama itu lebih berkah. Berkah itu kan kebaikan yang banyak yang terasa manfaatnya dan kebaikannya. Mungkin kita makan banyak sepiring, nggak bagi-bagi sama orang. Emang rela bagi-bagi kalau Silver Queen kan gitu. Tapi berkahnya kurang karena kita kekenyangan, akhirnya kita malah dapat mudorot ya, dapat manfaatnya, kita dapat ngantuknya, dapat nggak fokusnya, brain fognya, aneh deh gitu, nggak ada sama sekali yang bikin bagus gitu loh dari kita kekenyangan, cuma dapat penuhnya bukan kenyang, dan kenyang itu maknanya harusnya bagus, artinya cukup, dan faedahnya setelah kita kenyang, semua kerjaan itu selesai, tugas itu selesai, ibadah pun lancar. Kalau ibadah kalian nggak fokus karena nguap karena ngantuk, kebanyakan karbohidrat, kebanyakan badok makan istilahnya, mukbang, itu sama sekali nggak berkah. Itu musibah. Untuk menuju lebaran, dan untuk hidup setelah Ramadan, perbanyak ngamalin sunnah yang berkaitan sama makanan. Gue yakin, Dokter Tirta kayak ahli gizi, kayak siapapun itu yang konten tentang gizi, mereka nggak akan pernah berlawanan prinsipnya dengan apa yang Rasulullah SAW udah praktekkan. Dan ternyata makin berkembangnya zaman, makin terbukti satu persatu, hadis dan ayat akan kebenarannya, kayak wow, sebenarnya kita cukup nurut aja ya, tapi emang makanya kita ikut belajar gizi segala macam lainnya supaya apa? Supaya iman kita meningkat, supaya kita makin yakin kalau yang Islam ajarkan ini nggak akan berlawanan dengan cara badan kita berfungsi. Jadi makanlah yang cukup, jangan makan berlebihan, dan makanlah ikutin sunnah Nabi SAW. Kalau kalian yang lagi kesusahan untuk ngasih makan anaknya, Allah mudahkan. Gue saranin kalian nonton Emma Hubbard sih, kayak gue orang Australia itu bagus banget. Dan sampai sekarang kiblat gue masih beliau. Sampai gue kalau misalnya stres, dan gue tahu stres itu adalah jalan menuju kesuksesan karena gue stres ngelakuin apa yang beliau contohkan, si Emma Hubbard. Gue kayak, oke, ini bakal, it's gonna be fine. Pasti akan ada hasilnya di akhir insya Allah. Karena emang dia pediatrician, dia dokter anak, dan dia udah ngasih tahu ini ke jutaan orang tua lainnya yang nonton dia juga. Sampai jumpa, semoga kalian mudah ngurusin anak kalian yang punya anak, dan yang belum punya anak, semoga kalian belajar juga untuk makan sesuai sunnah, dan makan dengan hasil yang berkah yang masuk ke perut kalian. Bukan cuma rezekinya berkah, tapi juga diolahnya berkah, karena kalian ikutin yang diajarkan Nabi SAW. Dadah, selamat makan buat yang nonton ini pas lebaran. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang? Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2? Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.